Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini sama-sama akan kita baca dan renungkan bersama-sama dalam Imamat pasalnya yang pertama, pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Imamat pasal yang pertama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan ini, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami dalam ibadah ini hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan dan layakkanlah kami Tuhan untuk dapat mengerti maksud-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan telah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia meneliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang diberikan dalam pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini adalah berikanlah hasil keringatmu. Berikan hasil keringatmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentunya di dalam kehidupan sehari-hari ini, sehari-hari yang terus kita jalani, sering kita berhadapan atau kita menemukan yang namanya peraturan atau aturan-aturan yang berlaku. Entah itu ketika kita berada di tempat kerja kita, di kantor, di lingkungan sekitar di mana kita tinggal, dan dimanapun kita berada. Peraturan-peraturan atau aturan itu dibuat tentu dengan sebuah dasar dan sebuah tujuan. Peraturan dibuat adalah untuk
mengatur segala sesuatunya lebih baik lagi, atau dapat dikatakan menjadi sebuah pengontrol diri bagi seseorang untuk maksud yang baik, menjadi lebih baik lagi. Nah, hal inilah yang juga ditemukan dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Bacaan kita pada saat ini juga memperlihatkan kepada kita tentang peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Jika kita melihat pembacaan kita, kitab Imamat ini berisikan aturan-aturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara ibadah dan juga bagaimana cara hidup umat dalam menghidupi kesehariannya. Dan Imamat pasal yang pertama ini berbicara tentang aturan kurban bakaran. Jadi ada aturan yang berlaku secara umum dan juga ada aturan yang berlaku secara khusus. Tetapi aturan-aturan ini berlaku untuk semua umat Israel pada saat itu tanpa terkecuali. Aturan-aturan ini berlaku untuk semua umat Israel dan dibuat dengan detail yang memungkinkan umat Israel untuk dapat mempersembahkan apa yang ia milikinya dengan berbagai kemampuan ekonomi dan tetap mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali melihat pembacaan kita pada saat ini. Mari kita memperhatikan ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama ini memberikan gambaran umum yang berlaku dalam tradisi, yaitu aturan diberikan pertama sekali kepada Musa. Jadi aturan ini diberikan kepada Musa secara lisan kepada Musa. Berbeda dengan dua lebah batu yang diberikan Allah kepada Musa yang sudah ada di dua lebah batu tersebut. Kemudian ketika kita memperhatikan ayatnya yang kedua, di situ menjadi bagian awal dari aturan pemberian korban yang tampaknya berlaku umum untuk semua aturan korban. Jadi tidak terbatas hanya pada korban bakaran saja yang dibahas dalam pasal 1 pembacaan kita pada saat ini. Aturan yang pertama ini menjelaskan tentang apa yang harusnya dibawa umat ketika mereka ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sekalipun kita tahu ada berbagai macam bentuk persembahan, baik dari binatang maupun dari tumbuh-tumbuhan, namun ayat 2 ini jika kita perhatikan bersama-sama menegaskan persembahan seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam ayat ini dijelaskan persembahan yang dikehendaki Tuhan adalah persembahan dalam bentuk ternak. Kita harus garis bawahi, persembahan yang dikehendaki Tuhan adalah ternak yang harus berupa lembu sapi atau kambing domba. Dan seluruh binatang yang dipersembahkan ini bukanlah binatang liar, melainkan binatang yang dipelihara oleh manusia itu sendiri atau menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sehari-hari. Lalu kita melihat pada ayat yang ketiga, di situ menunjukkan atau memperlihatkan kepada kita bahwa kualitas korban yang dipersembahkan juga perlu mendapat perhatian. Korban yang dipersembahkan tersebut haruslah ternak berupa lembu sapi atau kambing domba yang tidak bercela. Dalam artian di sini adalah persembahannya harus tidak boleh cacat, dalam kondisi sehat dan baik. Kualitas ini menunjuk kepada pemberian sesuatu yang baik ataupun yang terbaik bagi Tuhan. Melihat kualitas dari
apa yang dipersembahkan itu. Jadi tidak ada yang cacat atau bercela. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8 ini berbicara tentang tata cara menyerahkan, memproses sampai dengan mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Orang yang mempersembahkan korban itu harus meletakkan tangannya di atas kepala korban itu sebagai sebuah tanda bahwa persembahan itu menjadi bagian dari pengadaan perdamaian atas dirinya sendiri. Dan ayat yang ke-9 adalah menutup dengan menegaskan bahwa korban yang dipersembahkan itu harus diolah sesuai dengan aturan yang berlaku atau yang ada pada saat itu, agar menjadi korban yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, akhir dari seluruh proses penyembahan atau pemberian persembahan itu adalah haruslah menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah sama-sama menelaah ayat 1 sampai ayat 9 pada pembacaan Alkitab kita pada saat ini, ada beberapa hal yang mau diperlihatkan ketika orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, semua orang harus memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa terkecuali. Jadi semua orang harus memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa terkecuali satupun. Persembahan kepada Tuhan tidak dipandang dari jumlahnya, melainkan dari ungkapan hati yang penuh syukur atas anugerah Tuhan yang telah ia terima di dalam kehidupannya. Hal yang kedua, setiap orang harus memberikan persembahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi orang kaya jangan mempersembahkan bentuk persembahan yang seharusnya diberikan oleh orang miskin. Karena dengan demikian ketika ia memberikan hal yang sama dengan orang miskin, berarti itu sama saja seperti dia tidak mensyukuri berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya di dalam kehidupannya. Sebaliknya pun, orang miskin tidak perlu memaksakan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memaksa keadaan dirinya. Ini bukan tentang memberi persembahan dengan kerelaan hati dan tanpa paksaan, tetapi memberi persembahan sesuai dengan kemampuannya. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama-sama. Dan hal yang ketiga adalah persembahan yang diberikan bukanlah hasil dari curian atau rampasan ataupun juga dari pinjaman. Jadi persembahan yang diberikan ini adalah harus berasal dari usaha keringat manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Mengapa harus dari kerja keras, hasil keringat manusia itu sendiri? Karena ketika persembahan itu murni dari hasil usahanya, manusia akan sangat menghargai dalam ungkapan syukur yang benar atas kebaikan Tuhan. Jadi di sini dapat kita artikan bahwa ia mensyukuri bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupannya, sehingga ia pun merespon dari apa yang telah ia dapatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dalam kehidupan kita ini kita sama-sama kembali diingatkan kepada Tuhan dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini, ialah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan yang berasal dari hati yang selalu bersyukur. Kemudian persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan yang terbaik dari setiap orang yang memberi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Kemudian persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan yang berasal dari jerih payah manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk mengakhiri renungan kita pada hari Minggu ini, dalam ibadah ini, saya akan menutupnya dengan sebuah kisah atau cerita ilustrasi yang berjudul Anak Sapi untuk Tuhan. Jadi suatu hari ada seorang petani Kristen yang berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saat itu ia memiliki sapi betina yang sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti ketika sapi betina itu melahirkan, maka ia akan memberikan hasil itu kepada Tuhan. Beberapa hari pun berlalu dan tibalah waktu bagi sapi itu untuk melahirkan. Ternyata sapi ini melahirkan 2 ekor anak sapi. Petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir mana yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dari kedua anak sapi ini. Ketika istrinya pun mengetahui hal tersebut, maka ia menanyakan mana yang akan diberikan kepada Tuhan. Lalu ia merespon jawaban pertanyaan dari istrinya. Ia pun mengatakan, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu. Setelah mereka cukup besar, barulah akan kuputuskan anak sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Salah satu dari kedua anak sapi itu akan dipersembahkan ketika nantinya akan besar. Tetapi beberapa minggu kemudian, setelah ia mengatakan hal tersebut, terjadilah suatu kondisi yang tidak baik pada saat itu. Seminggu kemudian, daerah itu diserang dengan wabah penyakit ternak, sehingga salah satu anak sapi itu mati. Dan pada saat itu, ketika sang suami itu, petani itu mengetahui bahwa anak sapi ada yang mati 1 ekor, ia langsung mengadukannya dan memberitahukannya kepada sang istri. Lalu ia mengatakan hal ini, "Bu, aku baru saja dari kandang dan kedapati bahwa sapinya Tuhan mati." Mendengar hal ini pun, ketika sang suami memberikan pernyataan seperti itu, maka istrinya pun heran dan bertanya, "Apa? Sapinya Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan?" Petani itu pun menjawab, "Ya, kemarin memang belum memutuskan. Tetapi ketika aku di kandang pada saat tadi telah kuputuskan bahwa yang mati tadi itu adalah sapinya Tuhan." Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melihat ilustrasi ini mau menggambarkan kepada kita semua bahwa terkadang dalam kehidupan ini sering kita juga melakukan hal yang demikian. Betapa seringnya kita tidak berlaku memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Terkadang kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi ketika kita mengalami sebuah peristiwa atau pergumulan dalam kondisi yang buruk dan sengsara sekalipun, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita dalam keadaan senang maupun sukacita, kita malah pergi dan melupakan Tuhan, sehingga pun kita tidak memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita pada saat ini sama-sama mau mengajar kita dalam menghayati setiap pemberian
sudah mati lebih dahulu untuk menebus dosa kita, hendaklah kita juga merespon hal tersebut dengan baik. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya. Hendaklah manusia memberikan suatu bukti respon yang baik, yaitu adalah memberikan segala sesuatu dengan rasa syukur dan tanpa paksaan, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan kita pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami mengucap syukur untuk peristiwa, untuk setiap hal yang boleh Engkau hadirkan dan kami lalui di dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan dalam ibadah minggu hari ini kami telah dikuatkan bersama-sama dalam firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kiranya apa yang telah kami baca, renungkan ini Tuhan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas ini. Tuhan terus memberikan hikmat kebijaksanaan kami untuk dapat menjadi terang dan duta Kristus di dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, memberikan apa yang ada pada kami, karena kami yakin percaya bahwa Tuhan terus memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja dimanapun berada. Dalam setiap kesaksian apapun yang dilakukan gereja-gereja yang ada di dunia ini, Tuhan mau melihat mereka. Kiranya mereka terus menggerakkan misi Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati juga Tuhan Mupel NTB Bali. Tuhan juga berdoa kiranya memberkati gereja Tuhan, jemaat ini, jemaat Shalom Denpasar. Tuhan kiranya memberkati setiap PHMJ yang Tuhan telah percayakan untuk mengatur segala sesuatu, pelayanan atau apapun yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan berkati mereka, beri hikmat kepada mereka. Kesehatan pun Tuhan memberikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program kerja yang akan dilaksanakan pun yang akan dirancang Tuhan nantinya. Tuhan memberkati mereka, memberikan kebijaksanaan untuk membuat suatu hal yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Dan semuanya itu akan berbau harum dan mereka akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap warga jemaat Shalom Denpasar. Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka, kiranya mereka terus membangkai pertambahan usia mereka, bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Harap cita-cita mereka pun Tuhan lihat, Tuhan mendengar setiap ketulusan hati mereka. Tuhan terus memberkati mereka, berkarya di atas kehidupan mereka ya Tuhan, satu persatu. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka sehingga mereka pun dapat merasakan kesembuhan. Dan kami yakin percaya bahwa kesembuhan yang sejati berasal dari Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi mereka yang mungkin dalam pemulihan. Tuhan berkati setiap obat-obatan apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan yang sejati. Tuhan juga melihat ketulusan hati mereka dan ketulusan hati mereka setia kepada Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap warga jemaat yang mungkin dalam saat ini mengalami pergumulan, mengalami sukacita, duka cita. Kami yakin percaya bahwa setiap manusia akan mengalami hal tersebut. Kedua hal tersebut akan ada di dalam kehidupan manusia. Tetapi kami yakin percaya bahwa sukacita dan duka cita akan memberikan sesuatu yang baik nantinya, karena Tuhanlah yang berkarya atas semuanya itu ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa dalam persetujuan ini, berdoa untuk pemerintah kami, baik yang di pusat maupun yang daerah. Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Mereka memimpin masyarakat warga mereka dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Sehingga pun mereka juga dapat merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menilai mereka satu persatu. Beri akal pikiran mereka, sehingga mereka menjalankan semuanya itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kerajaan Allah yang memberikan damai sejahtera. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa pada saat ini pula dunia ini pun di Indonesia ini kami masih bergumul dengan sebuah wabah atau virus COVID-19 yang masih menggerogoti kami, membuat diri kami takut, membuat diri kami cemas. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat apa yang sedang kami alami, dan Tuhanlah yang berkenan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami menanti waktu indah itu Tuhan, ketika Engkau menyelesaikan perkara yang menggerogoti kami, yang memberi hati kami menjadi cemas. Kami terus bergumul dan terus menyerahkan diri kami Tuhan dalam kehidupan ini, untuk selalu mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan apapun. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini juga Tuhan dalam rangkaian ibadah di gereja-gereja. Kami masih menggunakan sistem live streaming maupun melakukan atau melaksanakannya dalam ibadah online di YouTube Tuhan. Tuhan kiranya yang mampukan pergumulan kami, sehingga kami pun nantinya akan dapat bersama-sama beribadah, bersekutu melayani Tuhan secara bersama-sama, bertemu dengan satu dengan yang lain, sehingga kami pun merasa puas bertemu dengan sahabat dan kerabat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para multimedia yang telah bekerja keras untuk membantu pelayanan di hari ini maupun di hari Rabu ya Tuhan. Tuhan terus memberkati para tim multimedia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, dalam kesehatan, dalam pekerjaan mereka. Tuhan terus memberkati, berkarya atas kehidupan mereka. Kiranya apa yang mereka lakukan ini dapat berbau harum di hadapan Tuhan, dan mereka pun akan terus merasa terberkati. Ya Tuhan, banyak hal pergumulan kehidupan yang kami masih rasakan hingga pada saat ini, entah itu sukacita maupun duka cita. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatu pergumulan kami. Tuhan lebih tahu apa yang kami gumulkan, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi keinginan kami. Tuhan melihat. Untuk itu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.